Ya, halo juga, kabarnya baik. Tadi hari ini ada jam masuk kelas nggak? Hari ini ada, Banyak. ya, banyak sekali. Wah, berapa kelas tadi masuknya? Hari ini masuknya 2 kelas. Dua kelas lumayan ya. Ya, Tapi paling nggak masih ada waktu istirahatnya mungkin ya. ya Sudah masih makan ada. belum tadi? Ya, tadi sudah makan. Sip lah kalau gitu. Seperti yang sudah kita agendakan bersama Pak Yohan, Ya. kita sekarang mau melakukan eh, percakapan pra observasi ya. Ya, Dan saya pertama-tama berterima kasih karena Pak Yohan bersedia eh, untuk membantu saya dalam melaksanakan percakapan untuk coaching ini, proses coaching ini. Nah, Pak Yohan, di sini saya sebagai mitranya Pak Yohan ya. Jadi Pak Yohan jangan ngerasa deg-degan atau gimana, nggak, tenang aja karena kita sama nih. Jadi saya cuma kalau saya kayak gini tuh bukan berarti saya lebih hebat atau lebih gimana dari Pak Yohan, tidak, kita mah sama-sama belajar gitu. Jadi tujuan supervisi klinis ini, saya sebagai mitranya Pak Yohan akan mendampingi Pak Yohan untuk kita nanti sama-sama berkolaborasi, berdiskusi sehingga Pak Yohan bisa memunculkan ide-ide untuk pengembangan Pak Yohan sendiri dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, jadi Pak Yohan untuk proses observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang mau Pak Yohan berikan? Oke, baik. Karena pembelajaran besok adalah temanya tentang solidaritas, maka dari pembelajaran ini saya berharap anak-anak itu memiliki rasa rasa peduli dengan teman-teman atau bahkan orang lain yang mereka tidak kenal. Itu yang ingin dituju pada pembelajaran hari esok. Oke, jadi tujuan pembelajarannya supaya anak belajar peduli ya sama teman-teman atau bahkan orang lain yang mungkin dia tidak kenal. Oke, mantap nih, seru ya buat pembelajaran besok. Nah, apa nih atau rancangan apa nih yang Pak Yohan sudah siapkan untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok, ketika saya menyampaikan materi, di tengah-tengah nanti saya akan memberi tugas untuk anak-anak. Tugas itu selama seminggu. Jadi setiap hari itu nanti anak-anak akan saya minta mencatat kira-kira hari ini solidaritas apa sih yang sudah saya lakukan, rasa peduli apa sih yang sudah saya berikan kepada orang lain. Itu yang saya ingin cari tahu dari mereka, kira-kira dalam seminggu ini mereka membuat solidaritas atau enggak. Wah, luar biasa nih Pak Yohan. Jadi anak-anak akan mencatat, mulai mereka mengobservasi diri mereka gitu ya. Tepatnya seperti mengobservasi diri mereka. Dan mereka catat selama 1 minggu itu ya. Oke, jadi itu rancangan yang sudah Pak Yohan siapkan ya untuk masuk kelas nanti. Nah, kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak Pak Yohan capai? Area pengembangannya saya lebih ke ini ya, anak-anak lebih memilih untuk tidak melakukan segala sesuatu sendiri, tapi lebih kepada melihat orang lain, orang lain ini membutuhkan pertolongan, atau orang lain ini membutuhkan diri saya untuk mempermudah mereka melakukan sesuatu. Itu Pak Yohan mau mengembangkan anak-anak peduli untuk ya, peduli. Okay. Seperti apa nih Pak yang Pak Yohan bayangkan anak-anak? Ya contohnya mungkin dalam kelas sendiri mungkin ada teman-temannya yang agak kesusahan, atau mungkin dalam membersihkan ruangan kelas. Mungkin mereka bisa membantu ya, meskipun tidak harus mereka adalah yang berpiket pada hari itu, tapi lebih kepada solidaritas. Mungkin mereka merasa ini adalah teman saya, sudah saya bantu. Mungkin dari hal-hal sesederhana itu. Nah, strategi apa yang Pak Yohan siapkan untuk mencapai hal yang Pak Yohan ingin kembangkan tadi? Kalau di dalam kelas mungkin saya akan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu seperti Mentega. Kalau kita menyanyikan lagu tersebut kan harus memakai gerakan, otomatis kan mereka harus mencari teman. Jadi ketika selesai nanti saya akan menyuruh mereka lagi, ayo cari yang lain lagi, teman yang lain lagi. Seru tuh kayaknya.
Jadi seperti itu ya. Jadi mereka bisa berpindah-pindah kepada orang-orang yang lain lagi. Jadi strategi yang paling lakukan mengajak anak-anak nyanyi seperti metode itu ya. ya. Berganti-ganti pasangan seperti itu ya Pak Yohan ya. Oke. Ada lagi strategi yang Pak Yohan lakukan? Yang Pak Yohan siapkan? Ya, untuk sementara itu ya, karena pasti nanti sejalannya waktu pasti akan ada lagi hal yang mungkin kepikiran, ya saya akan memberi kepada anak-anak. Oke. Berarti Pak Yohan ya, apa yang perlu saya observasi ketika di kelas nanti, bagian mana yang Pak Yohan ingin saya observasi? Saya ingin mengobservasi sejauh mana anak-anak itu memahami tentang solidaritas. Ya, karena kalau misalnya berbicara tentang solidaritas, pasti orang awam itu berpikir bahwa solidaritas itu hanya untuk teman-teman saja. Jadi tidak untuk orang yang tidak kita kenal. Biasanya orang lebih kepada itu, oh karena dia teman satu kelas saya, ya saya peduli dengan dia, saya solidaritas dengan dia. Ya. Tapi kalau misalnya pergi ke kelas 8, ke kelas 9, pasti mereka akan berpikir, oh itu bukan teman sekelas saya, jadi nggak usah. Oke, baik. Jadi saya konfirmasi lagi ya Pak, jadi seperti yang tadi Pak Yohan bilang, Pak Yohan kan pengen mengembangkan solidaritas anak-anak ya, bukan cuma kepada orang yang dia kenal, tapi kepada orang yang dia tidak kenal. Dan Pak Yohan nanti strateginya dengan mengajak anak-anak bernyanyi seperti mentega itu dengan berganti-ganti pasangan. Baik. Nanti saya akan catat kegiatan yang dilaksanakan pada saat pembelajaran ya Pak Yohan ya. Kira-kira kita akan melakukan observasi ini kapan nih? Observasinya besok. Besok ya, besok hari Selasa ya, Selasa jam pertama. Jam pembelajaran pertama ya. Jam pembelajaran pertama. Di kelas berapa ya Pak? Di kelas 7B. 7B. Jadi nanti saya mohon izin ya Pak Yohan ya, ikut bergabung bersama Pak Yohan sama-sama kita masuk kelas 7B di jam pertama, jam kedua ya. Nah setelah itu nanti juga kita akan setelah observasi kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Kira-kira kapan bisa kita lakukan? Sesudah mungkin observasi ya. Iya, sesudah observasi. Karena setelah 7B itu saya masih ada lagi kelas 7A, lalu kemudian terakhir itu kelas 8B. Jadi kemungkinan bisa setelah kelas 8B mungkin bisa. Baik, jadi mungkin agak siangan ya setelah jam pembelajaran sekolah mungkin ya, karena kan Pak Yohan harus masuk kelas yang lain ya. Oke, jadi setelah jam pembelajaran pulang sekolah. Oke, sip, kalau gitu Pak Yohan nanti saya mohon izin masuk kelas, nanti saya juga akan mencatat kegiatan yang dilakukan. Saya mohon izin mengobservasi seperti apa yang tadi Pak Yohan mau dikembangkan di kelas ya. Semangat terus ya Pak Yohan untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak kita. Semangat juga Bu. Oke, terima kasih Pak Yohan. Terima kasih. Selamat sore Pak Yohan. Ya, selamat sore Bu. Apa kabar hari ini? Ya, sehat Bu. Apa kabar Ibu juga? Sama puji Tuhan, sehat juga. Gimana hari ini ngajar atau? Ya, untuk hari ini nggak ngajar. Ya, cuman dapat bagian mengawas PAT di sesi kedua. Sesi kedua sekali itu ya? Iya, sekali. Berarti rada lowong mungkin ya hari ini ya? Iya, untuk untuk waktu pagi lowong, tapi waktu siang udah bantu untuk mengawas anak-anak PAT. Sip deh kalau gitu. Pak Yohan, seperti yang kita
sepakati kemarin ya. Iya. Kan sebelumnya kita sudah melakukan pra-coaching, terus terima kasih Pak Yohan sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi proses pembelajaran yang Pak Yohan berikan kepada anak-anak di kelas. Saya boleh ikut masuk kelas, terima kasih banyak. Sama-sama juga Bu. Nah, hari ini seperti kita sudah agendakan, kita akan melakukan pasca coaching ya, pasca observasi. Jadi bagaimana hasil dari observasi yang kemarin? Ya seperti dari awal yang saya sampaikan, Pak Yohan, saya harap kita ini kan sama-sama mitra ya, jadi jangan menganggap di antara kita mungkin atau Pak Yohan merasa segan sama saya, tidak perlu, karena saya di sini sama-sama rekannya Pak Yohan yang akan membantu Pak Yohan dalam pengembangan diri Pak Yohan ke depan. Begitu. Nah, Pak Yohan, kalau setelah yang kemarin ya sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah mengobservasi Pak Yohan, bolehkah saya bertanya mengenai apa saja nih yang sudah Pak Yohan lakukan di kelas kemarin? Bagaimana refleksi Pak Yohan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Baik, karena kemarin topik pembahasannya yaitu tentang solidaritas, dan tentunya ketika saya mengajar di dalam kelas ada beberapa hal yang menarik tentunya ketika saya melihat responnya anak-anak, lalu kemudian akhirnya saya coba melihat materinya, apa sih solidaritas itu yang dibahas di materinya yang apa dan itu yang bagaimana. Tentunya ketika saya menarik refleksi bagi diri saya sadar bahwa solidaritas itu ternyata bukan hanya sekedar kita membantu orang lain mengenai materi ataupun yang lain, tapi solidaritas itu artinya bahwa kita bisa memperkuat orang lain, artinya mendukung, membuat orang lain itu kayak seperti percaya diri. Dan hal itu yang tentunya harus saya tanamkan, karena bagaimanapun saya juga sadar bahwa dalam keseharian saya tidak begitu bisa dibilang mudah bergaul dengan orang lain, dan tentunya juga saya harus bisa mengubah ya. Setidaknya saya bisa diterima contohnya di lingkungan yang baru, apalagi saya adalah orang perantau yang tentunya di Cimahi ini bukan waktu yang lama, baru mungkin kurang dari setahun. Jadi mau tidak mau saya juga harus bisa berbaur dengan lingkungan saya, terutama teman-teman di kos, di mes, ataupun tetangga di mes juga itu harus bisa berbaur. Baik, luar biasa ya Pak Yohan. Jadi bukan hanya memberikan pembelajaran kepada anak-anak mengenai solidaritas, tapi Pak Yohan sendiri juga menerapkan terhadap dirinya Pak Yohan. Pak Yohan, setelah kemarin saya masuk di kelas bersama Pak Yohan ya, seperti yang kita sepakati di observasi bahwa ada beberapa hal yang akan saya observasi sesuai dengan area pengembangan yang memang Pak Yohan inginkan. Kemarin saya sudah melihat bagaimana Pak Yohan ketika memberikan materi tentang solidaritas pada murid ini, Pak Yohan berusaha menghubungkan materi dengan situasi yang sedang viral ya. Kemarin kan Pak Yohan sempat tanyain soal U20 kemarin yang gagal seperti apa, terus yang jadi idolanya anak-anak gitu ya. Pak Yohan luar biasa sekali membuat anak-anak jadi tertarik gitu ya dengan materi karena melihat situasi yang sedang real terjadi. Saya juga kemarin memperhatikan, mengobservasi ketika Pak Yohan mengajak anak menyanyi, seperti yang Pak Yohan rencanakan di awal ya, Pak Yohan mengajak anak menyanyi seperti Mentega itu ya, dan Pak Yohan sudah melakukannya. Wah, asik sekali tuh anak-anak pas lagi diajak menyanyi ya Pak Yohan. Nah, dari apa yang terjadi itu, apalagi nih yang mau Pak Yohan kembangkan setelah apa yang Pak Yohan sudah lakukan di kelas kemarin, apalagi yang Pak Yohan mau kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari anak-anak itu, saya memberi pemahaman kepada mereka bahwa solidaritas itu tidak harus seperti yang tadi saya omong,
harus memberi uang, harus memberi tenaga, tapi solidaritas itu mereka bisa lakukan dengan cara peduli atau perhatian terhadap teman-teman. Kalau misalnya ada yang tidak mau bekal, mungkin mereka bisa bertanya, kamu mau nggak ini? Mau nggak berbagi ini? Saya mau bagi ini. Kamu mau nggak? Ataupun hanya sekedar tanya kabar, kamu sehat nggak hari ini? Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa mereka itu memiliki rasa solidaritas, kepedulian. Karena kalau misalnya kita menanyakan, kamu apa kabar? Pasti orang yang menjawab, pasti dia akan merasa senang. Oh, ternyata ada yang peduli sama saya. Nah, paling tidak anak-anak sudah melakukan hal itu. Kalau misalnya di rumah, anak-anak ya bisa melakukan dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara menyapu, ya mungkin bisa menanamkan bahwa di rumah itu tidak selalu harus mama atau harus bibi yang menyapu, tapi mereka bisa ya dengan begitu kan pasti orang lain melihat ternyata dia sudah membantu membersihkan rumah. Wah, keren ya. Itu yang mau Pak Yohan kembangkan dari diri anak-anak ya. Itu yang Nah, strategi apa nih yang akan Pak Yohan lakukan untuk mengembangkan hal itu kepada untuk mengembangkan saya tentunya memberi tugas ya paling tidak dalam beberapa minggu ke depan anak-anak ya mungkin bisa menulisnya di tabel yang sudah disediakan sepertinya. Contohnya hari ini mungkin anak-anak menulisnya itu bisa di malam hari karena tentunya dari pagi sampai malam kan mereka beraktivitas dan ketika beraktivitas mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan terkait solidaritas. Nah, ketika malam baru mereka bisa menulis, oh ternyata hari ini saya sudah menyapa si A, ya saya sudah tanya dia apa kabar hari ini, atau ayo main yuk, atau ayo mau beli apa, saya traktir. Nah itu anak-anak bisa mencatat seperti itu. Ada hal lain lagi Pak strategi yang mau Bapak lakukan supaya anak-anak bisa menerapkan solidaritas itu? Ya mungkin di dalam kegiatan saat mengajar mungkin menanyakan kira-kira apakah ada permainan nih teman-teman punya nggak permainan yang bisa dilakukan bareng-bareng ya atau mungkin ada permainan sambung kata atau permainan menggambar wajah orang kan harus berestafet. Nah, itu kan bisa mereka sendiri. Ada lagi yang lain Pak? Ya mungkin apa ya rasa kegiatan seperti itu sih yang yang menimbulkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, dari apa yang Bapak pikirkan tadi nih, hal kecil apa yang bisa Bapak mulai lebih dulu? Yang dari diri saya, ya mungkin ya ketika saya datang, hal yang paling kecil adalah ketika saya datang ke sekolah, datang kerja, ketika masuk ruangan. Nah, tentunya kalau di dalam ruangan sudah ada orang ya pasti saya bisa langsung makan adalah selamat pagi Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu. Kalau enggak ya mengucapkan kata terima kasih atau mau enggak saya tolong. Itu saja sudah bisa menunjukkan solidaritas. Kira-kira kapan nih Bapak mau mulai hal yang tadi Bapak rencanakan gitu, langkah itu? Ya, tentunya ketika saya mengajarkan tentang solidaritas ya otomatis juga saya harus lakukan pada saat itu juga. Nah, Ya. berarti ngajarnya nanti mungkin besok atau apa nih Bapak? Sesuai jadwal Ya, sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Jadi Pak yang akan memulai itu. Iya, akan memulai dan tentunya saya juga akan menanyakan anak-anak kira-kira sudah sampai mana nih kegiatan yang mereka lakukan. Apakah ada seseorang yang bisa membantu Pak Yohan untuk membuat Pak Yohan supaya mudah mengajarkan hal ini kepada anak-anak? Seorang ya, tentunya ya pasti dari rekan-rekan kerja yang dekat, yang biasanya sering bertemu ya, itu biasanya bisa belajar dari situ. Mungkin bisa mengingatkan. Baik, kalau gitu, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, Pak Yohan akan mulai juga mencontohkan solidaritas ya dari Pak Yohan. Pak Yohan juga akan menerapkannya kepada anak ketika masuk kelas nanti ya, pada sesuai jadwal pelajaran berikutnya.
Kemudian mungkin minta dukungan tadi dari rekan kerja. Ya. Baik, sip deh kalau gitu tadi kita diskusikan kembali ya bagaimana prosesnya, bagaimana hasil yang akhirnya Pak Yohan dapatkan, seperti apa yang Pak Yohan mau kembangkan ini. Jadi saya nggak sabar mendengar responnya nanti seperti apa nih dari murid-murid ya Pak Yohan ya. Tetap semangat Pak Yohan, terus mengembangkan solidaritas bagi anak-anak didiknya Pak Yohan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Yohan. Terima kasih Bu. Selamat sore.